setelah kita menyampaikan pujian bersama teman-teman yang tadi, mari kita berdoa menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdoa kita mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkatmu pada pagi hari ini, dan sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Berilah kami supaya dapat mendengarkan yang baik, dan juga Umurni yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Setelah ya Tuhan, juga firman-Mu ini supaya dapat menjadi panutan kami pada saat kami melaksanakan kehidupan kami masing-masing. Terus ya, amin. Shalom teman-teman PRBK, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah PRBK. Sayangnya kita nggak bisa live, saya nggak bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman saat ini. Saya sudah merecord sesuai kesepakatan sama Jojo kemarin, karena hari ini saya masuk kerja. Oke, kita akan bersama-sama berdoa. Saya nggak tahu tadi sudah dipimpin doa atau belum. Tapi kalau Jojo sudah nonton ini mesti sudah di setting nggak berdoa dulu ya. Jadi saya akan memimpin doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami, dalam masa-masa remaja kami, dalam setiap keberadaan kami ya Tuhan. Juga terkhusus pagi hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu dalam ibadah PRBK. Dalam segala keterbatasan, namun iman percaya kami dan roh kami terus terpaut kepada Allah, dan biarlah dalam persekutuan kali ini, dalam ibadah kali ini, Engkau memberkati, menjamah setiap kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami saat ini bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman seturut dengan kehendak, seturut dengan perintah-Mu. Dan teman-teman kami yang mendengarkan biarlah mempunyai hati seorang murid yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ini kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, saya sudah menyampaikan ke Jojo juga bacaan kita. Semoga teman-teman sudah membaca juga. Saya ingin membaca sekali lagi buat teman-teman dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Cukup singkat saja. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Baik teman-teman, saya akan tes dulu. Saya rasa ini perlu, jadi silakan diacungkan jempolnya bagi yang mendengar dengan baik. Mungkin bisa Jojo sambil ngecek, mungkin bisa kalau ini pakai Zoom kan ada reaction itu ya, reaction atau apa untuk menunjukkan bahwa suara saya sudah bisa didengar dengan baik. Ya, teman-teman, dari bacaan kita tadi ada beberapa hal yang ingin saya review. Jadi tulisan di kitab Timotius ini adalah pesan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Nah, dari yang kita baca tadi di ayat 14 kita lihat bahwa Timotius itu berpegang kepada kebenaran yang telah diterima dan diyakini. Kemudian di ayat 15 yang awal, dari kecil sudah mengenal kitab suci. Nah, itu kondisi Timotius yang bisa kita baca dari bacaan kita tadi. Kemudian saya ingin merangkum juga kitab suci.
Kitab suci yang dikenal oleh Timotius itu bisa memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada 6 poin fungsi kitab suci. Dan di akhir ayat yang ke-17, tujuan dari semuanya itu adalah memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi dari yang kita baca tentang kitab suci tadi, ujung-ujungnya adalah untuk memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Nah, bagaimana implementasinya bagi teman-teman di PRBK? Apakah teman-teman di PRBK ini sudah seperti Timotius yang sejak kecil sudah kenal kitab suci, yang berpegang kepada kebenaran yang diterima dan diyakini? Mari sama-sama merenung, sama-sama melihat diri kita sendiri. Apakah sudah seperti Timotius ya, sejak kecil mengenal kitab suci dan juga sudah berpegang pada kebenaran yang kita terima dan kita yakini? Dan teman-teman juga bisa sebenarnya melihat, oh kalau teman saya yang itu, dia kayaknya sudah mempunyai iman yang cukup baik ya, sudah rajin baca kitab suci sejak kecil, rutin membaca Alkitab, bahkan ikut melayani, mungkin seperti itu. Nah, kita bisa melihat teman-teman kita, tapi jangan terjebak pada penghakiman, pada judgement yang membuat, wah kok dia, kalau aku lebih bagus dari dia, aku sudah baca kitab suci sejak kecil, sudah merenungkan firman Tuhan sejak kecil, kayak gitu. Nah, kita cukup melihat saja diri kita, setidaknya diri kita, dan kalau kita membandingkan yang kurang dari kita doakan supaya menjadi lebih baik. Namun kalau kita melihat ada yang lebih dari kita, menjadi inspirasi untuk kita menjadi lebih baik, menjadi seperti Timotius. Nah, selanjutnya dari pengajaran kitab suci tadi, dari pengajaran kitab suci yang diterima oleh Timotius dari Paulus, kitab suci itu memberi hikmat, menuntun pada keselamatan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan tujuan akhirnya adalah dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik. Menurut saya ini yang menjadi poin kita, kenapa kita harus belajar kitab suci, belajar Alkitab. Kemarin saya ditanyain hampir bersamaan, Kristo sama Jojo nanyain, oh besok apa temanya gitu ya. Nah, menurut saya menjadi menarik sekali bagaimana kita belajar kitab suci karena kegunaan yang banyak tadi. 6 hal. Saya ingat waktu itu SMA saya mendapatkan ini, dan kalau ujian ini harus diingat-ingat karena nanti kalau nggak masuk di pilihan ganda mesti masuk di soal urean gitu. Makanya apakah kegunaan kitab suci, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Makanya itu dihafalin, dan saya mengingat itu. Kenapa saya mengingat itu? Karena kondisi sekarang ini adalah kondisi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Bulan lalu waktu saya cerita, saya selalu menyinggung tentang corona. Karena orang tua kita pasti juga tidak pernah menduga ini akan terjadi. Mereka dari kecil sampai dewasa tidak pernah mengalami ini. Bahkan kakek nenek kita pun tidak mengalami. Saya yakin tidak mengalami yang seperti ini. Mungkin mereka mengalami peristiwa-peristiwa besar, tapi itu sifatnya paling besar nasional kayak gitu ya. Mungkin ada yang mengalami masa perang, mungkin ada yang mengalami pemberontakan G30S yang cukup epik di Indonesia. Terus kemudian semakin ke sini ada demonstrasi 98 sampai menggulingkan presiden. Terus kemudian peristiwanya nasional saja. Bahkan bencana alam tidak ada yang nasional. Biasanya cuma daerah. Tsunami di Aceh, kemudian gempa di Jogja, Klaten sedikit saja, Merapi yang meletus, Gunung Kelut yang meletus, tidak ada yang dampaknya sebesar ini. Nah, ini adalah kondisi di mana
akan menjadi normal yang baru. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa next ini kita tidak ada istilahnya kembali seperti dulu lagi. Tidak akan pernah ada. Kalau teman-teman mungkin tidak pernah mengalami pakai helm, tidak pernah mengalami pakai helm itu tidak pakai helm itu hal yang tidak dilarang. Kan sekarang kalau naik motor itu wajib pakai helm. Dulu mungkin sebelum tahun 90 gitu ya, tahun 80-an awal gitu, helm itu belum diatur oleh pemerintah. Nah, karena terjadi kecelakaan, sering terjadi kecelakaan, kemudian luka di kepala menyebabkan kematian, banyak orang meninggal karena kecelakaan. Akhirnya helm itu diatur dan menjadi kewajiban. Mungkin kalau saya dulu pernah mengalami helm itu istilahnya cuma helm batok, jadi cuma nggak pakai tutup di kuping gitu, cuma di atas tok kayak helm proyek kayak gitu aja. Itu hanya untuk menghindari polisi sebenarnya, tidak untuk keselamatan. Dan terbukti bahwa yang pakai helm kayak gitu juga akhirnya banyak yang meninggal, sehingga akhirnya diputuskanlah helm standar seperti yang sekarang kita banyak temui, sehingga orang nggak bisa lagi nggak pakai helm gitu. Ya bisa sih, tapi artinya nggak pakai helm itu melanggar hukum. Sama, sekarang kondisi corona ini menjadikan kita harus berubah. Cuci tangan, cuci kaki, pakai masker, itu menurut saya tidak akan hilang. Jadi akan selalu seperti itu. Pakai masker mungkin akan tidak seketat sekarang, tapi pasti keluar rumah itu akan pakai masker. Mungkin keluar lingkungan, mungkin kalau ketemu dengan orang asing kita akan menjadi pakai masker, sehingga akan ada normal baru istilahnya. Mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, kondisi yang serba tidak pasti ke depan ini, apa yang bisa menjadi pegangan kita? Teman-teman yang sekolah berarti sudah Maret pertengahan, April, Mei, ini sudah 2 bulan, dan kemudian Juni, bahkan teman-teman yang kemarin lulusan kayak gitu aja juga katanya tidak ujian, saya nggak tahu, sehingga sekolah itu tidak ada lagi. Ke gereja, sudah berapa lama kita menggunakan metode ini, dengan Zoom, dengan online, dengan YouTube dan lain sebagainya. Bahkan banyak, ini menjadi perubahan yang besar. Kemudian orang menjadi rindu pengen ke gereja lagi, bisa seperti dulu. Saya tidak berpikir akan menjadi seperti dulu. Mungkin social distancing akan dilakukan sehingga kursi di gereja itu ya sejarang yang sekarang ini, kemudian satu kursi 2 orang, sehingga di lantai atas itu, di balkon itu mungkin akan dipenuhi orang, sehingga harus diatur pagi dan sore, sehingga pagi dan sore jumlahnya merata karena physical distancing, social distancing seperti itu. Nah, kembali pada bacaan kita, pegangan apa yang bisa kita pakai? Semuanya berubah. Ada satu yang tidak berubah adalah kitab suci. Alkitab kita tidak pernah berubah, dan semuanya ada di situ, memberi hikmat, menuntun pada keselamatan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saya berencana membuat tema-tema khusus untuk 6 fungsi dari kitab suci ini. Namun hari ini saya ingin membagikan bahwa Alkitab yang kita baca itu memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Selanjutnya pertanyaannya, apakah perbuatan baik yang sudah kita lakukan? Baik itu di keluarga, di lingkungan masyarakat, di sekolah, atau di tempat kerja kita, atau di gereja, apa yang sudah kita lakukan? Dalam kondisi yang seperti ini, mari kita mencoba melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena artinya jika kita melakukan perbuatan baik, perbuatan itu berasal dari Allah. Perbuatan itu sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Saya berharap, saya berdoa, saya mendoakan teman-teman sekalian bahwa mari kita sama-sama menggeluti kitab suci untuk kita mengerti yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami mengerti bahwa begitu banyak fungsi dari kitab suci. Kami percaya Tuhan,
Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, Engkau akan memberikan hikmat bagi kami. Kami mengerti dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang menyempurnakan setiap kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu, untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Seperti Engkau juga berfirman bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan itulah kami Tuhan yang Engkau panggil sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu nyata, kehendak-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan masa muda kami serahkan kehidupan kami dalam segala aspeknya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di online maupun di offline. Tuhan memberkati.